sebenarnya itu sasaran atau target WHO adalah safe motherhood to zero mortality rate. Jadi sebenarnya target WHO itu adalah angka kematian ibu itu 0. Tidak boleh ada yang meninggal. Mengapa? Karena ibu yang hamil itu adalah harusnya kabar sukacita. Karena dia akan memiliki anak. Jadi kita bertugas adalah untuk mewujudkan itu menjadi benar-benar sebagai suatu kebahagiaan. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu doa kepada Ibu Yuni. Kami persilakan. Mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing yang beragama Kristen saya pimpin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Terlaksana oleh karena adanya yang berniat untuk bagaimana peningkatan pelayanan di rumah sakit ini. Oleh karena itu sebagai promotor Pondek ini adalah Dr. Susi, spesialis anak. Sebagai komite medik, ibulah dokter yang ibu dokter lah yang promotor sehingga kegiatan Pondek ini terlaksana, dan sekaligus juga selaku panitia atau ketua panitia terlaksananya kegiatan ini. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk laporan ketua panitia. Jujur memang ini acara dadakan, tapi saya sendiri sebenarnya surprise dengan persiapan yang mendadak ini. Bisa sedemikian ketika kemarin saya di WA itu gambar-gambarnya, saya bilang keren ini panitia, karena itu kita baru dapatkan yang benar-benar itu kemarin gitu. Sebelum-belumnya itu cuma sounding saja. Jadi ini ceritanya singkat ya.
3 minggu yang lalu ya kira-kira kita rapat, terus Dr. Angel bilang mau buka connect di IGD, dan kebetulan bertepatan dengan rencana akreditasi seperti itu, supaya kita mau bikin connect yang connect gitu di IGD, seperti itu. Nah, mendengar itu saya tangkap, saya respon, karena ini adalah suatu usul yang positif, tentunya kita respon. Seperti itu. Maka kebetulan saya teringat bahwa beberapa teman dokter IGD itu adalah dokter baru. Terus kemudian juga di Perina ada perawat baru, kemudian nanti ada petugas di IGD juga yang akan nanti bertugas adalah yang baru. Jadi saya berpikir bahwa alangkah baiknya kalau kita lakukan pelatihan in-house training untuk semua ini, sehingga satu kali berjalan ini seperti yang katakan introduction-nya, karena tidak mungkin satu kali ini terus semua bisa tahu semuanya, karena kegawatan obstetrik itu banyak sekali, kegawatan neonatus itu juga banyak sekali. Jadi kita pilih yang paling sering saja untuk boleh ditampilkan pada acara workshop ini. Seperti yang kita ketahui bahwa apa itu connect? Connect itu adalah pelayanan obstetrik neonatus emergency yang komprehensif. Karena ini di rumah sakit, maka ini connect. Kalau di puskesmas disebut connect atau dasar. Nah, ini bertujuan adalah untuk mengurangi atau meminimalisasi angka kematian ibu dan angka kematian neonatus yang masih tinggi di Indonesia, juga masih lumayan tinggi di rumah sakit kita. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya itu sasaran atau target WHO adalah safe motherhood to zero mortality rate. Jadi sebenarnya target WHO itu adalah angka kematian ibu itu 0, tidak boleh ada yang meninggal. Mengapa? Karena ibu yang hamil itu adalah harusnya kabar sukacita, karena dia akan memiliki anak. Jadi kita bertugas adalah untuk mewujudkan itu menjadi benar-benar sebagai suatu kebahagiaan. Namun kita tahu bahwa ibu yang hamil itu seperti teka-teki, katanya orang tua dulu. Tidak tahu nanti komplikasinya apa, tidak tahu nanti jadinya apa. Bisa ibunya, bisa anaknya yang akan mengalami sesuatu. Karena itu kita dipersiapkan untuk membantu ibu ini lancar, menyelamatkan nyawa ibu dan juga menyelamatkan nyawa bayinya. Seperti yang kita tahu, target untuk kematian neonatus untuk SDGs adalah 12/1000 atau 1,2%. Jadi cuma ada 1,2 kematian atau satu saja bayi di setiap 100 kelahiran. Jadi itulah target kita. Kalau kita bekerja tidak tahu apa targetnya, tidak tahu apa yang akan dituju, maka kita tidak ada semangat, tidak mengerti kemana pelayanan kita ini akan kita tuju. Karena itu hari ini kita akan melakukan in-house training connect supaya semuanya yang dokter-dokter atau narasumber ketahui bisa disalurkan, diberitahukan, dilatih di tempat ini. Tapi tentunya tidak putus hanya di sini, karena setiap hari kita harus belajar apa yang disebut dengan learning by doing, artinya setiap saat jangan putus untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan dokter dan DPJP. Sekali lagi, selamat mengikuti in-house training connect. Kiranya Tuhan menyertai kita sehingga hari ini semuanya yang boleh mungkin selama ini bertanya-tanya harus bagaimana, hari ini menjadi jawaban, dan ini bisa menambah kemampuan skill kita untuk menolong ibu dan menolong bayi, sehingga target dari WHO maupun SDGs untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian
Monek, RSUD, BRUD, RSUD Nabire, tanggal 8 Juli 2022. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan Direktur BLUD Nabire. Kepada Direktur kami persilakan. Selamat pagi, yang saya hormati Ketua Panitia Dinas Perhubungan beserta dengan tim, yang saya hormati seluruh direksi PLU RSUD Nabire, yang saya hormati para narasumber yang akan memberikan materi kegiatan host training yang akan kita lakukan pada hari ini, yang saya cintai seluruh peserta in-house training yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur takutlah kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan kasih-Nya kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti acara in-house training PONEK yang kita lakukan pada hari ini. PONEK adalah pelayanan obstetrik neonatal esensial atau emergency komprehensif. Tujuan utamanya adalah mampu menyelamatkan ibu anak yang baru lahir. Sebagaimana yang kita ketahui, angka kematian ibu dan angka kematian anak Indonesia masih cukup tinggi. Yang menjadi penyebab utamanya adalah perdarahan pasca persalinan, hipertensi dalam kehamilan, dan juga resultasi. Semua dapat dicegah melalui pendekatan deteksi dini dan penelaksanaan yang tepat untuk ibu dan anak. Peserta in-house training yang saya hormati, BLU RSUD Nabire menjadi rumah sakit yang menyediakan layanan PONEK 24 jam, adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal, neonatal, serta komprehensif dan terintegrasi melalui rujukan berencana dalam satu wilayah Kabupaten Nabire. PONEK merupakan program pelatihan bagi bidan dan perawat dalam penanganan kasus persalinan dan menjadi sangat penting karena implikasi ini akan diterapkan dalam praktek pelayanan sehari-hari. Oleh karena pentingnya hal tersebut, kami sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, apresiasi dari teman-teman hingga terlaksananya kegiatan ini. Dan bagi seluruh teman sejawat, adik kami, para peserta, kami berharap agar dapat mempergunakan kesempatan mengikuti kegiatan in-house training ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan serta memperoleh kompetensi penanganan pada kasus persalinan ini. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan pada acara pembukaan in-house training PONEK yang kita lakukan di BLU RSUD Nabire. Dengan itu kita resmi saya buka kegiatan in-house training PONEK yang dilaksanakan pada tanggal Juni 2022. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Dr. Nirwan Beni Spesialis Saraf. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita patut bersyukur karena acara pembukaan in-house training PONEK pagi hari ini telah selesai, dan kami selaku pemandu acara mengucapkan
Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai dengan benar. Dan selamat lanjutkan acara in-house training di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Setelah ini kita masuk di dalam acara istirahat, namun konsep ini belum tiba. Jadi kita menyesuaikan sambil kita atur semua di masing-masing kelas. Kita atur di masing-masing kelas. Untuk standarisasi aspek pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan connect serta mengembangkan jejaring pelayanan emergensi di setiap jenjang. Jadi kita termasuk pada pelayanan sekunder dan tersier. Dan pencapaian kompetensi secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan. Karena itu, ini merupakan alih pengetahuan atau transfer knowledge dan keterampilan yang diberikan oleh para narasumber untuk mengembangkan rumah sakit ini sebagai pelayanan obstetrik neonatologi emergensi yang komprehensif. Jadi terpadu ya, antara anak, obgyn, anestesi, lab, dan bidan juga dengan rawat, seperti itu. Proses pencapaian kompetensi ini harus dilakukan secara bertahap. Dan tadi itu saya dengar ada di tahun katanya baru ini pertama kali IHT. Saya nggak tahu karena saya belum 15 tahun di sini. Katanya setelah 15 tahun baru ini pertama kali IHT. Iya. Jadi saya cukup terharu karena kemarin itu yang rencananya cuma untuk buka connect IGD, akhirnya kita bisa mengumpulkan semua teman-teman rekan-rekan yang ternyata juga belum pernah juga mendapatkan in-house training connect. Dan sekali lagi tidak henti-hentinya saya berterima kasih kepada panitia karena ini sangat dadakan dan saya kaget juga karena ternyata ya hasilnya ya sedemikian ya. Sekali lagi hal ini adalah untuk pembelajaran bagi kita semua untuk mencapai kompetensi yang mungkin bisa nanti setara dengan selayaknya rumah sakit sebagai connect. Demikian pengantar dari saya. Maka kita akan maju kepada materi yang pertama, yaitu tentang resusitasi. Kita tahu bahwa angka kematian bayi ini, asfiksia itu masih memegang tempat yang cukup banyak ya, yang nomor 3. Jadi karena itu resusitasi neonatus ini penting untuk kita ketahui bagaimana yang baik, bagaimana yang benar. Karena itu kami persilakan untuk Dr. Agnes Retno Wijayanti SPA menyampaikan materinya. Waktunya 15 menit. Waktu kami persilahkan. Jadi memang kebutuhan, semoga bisa ditangkap dengan baik. Tidak ada sesi pertanyaan karena nanti ada workshop di sana, silahkan puas-puaskan mau bertanya. Ada 45 menit sesi workshop setiap Selamat pagi. Ini saya menyampaikan resusitasi neonatus ya. Ini semua harus bisa, baik dokter, bidan maupun perawat yang bertugas ada bersentuhan dengan bayi. Nah, bayi yang baru lahir. Resusitasi neonatus ini nggak salah ini. Nanti ini berdasarkan usaha dari resusitasi neonatus itu apa? Resusitasi adalah serangkaian upaya sistematis
dan terkoordinir untuk mengembalikan usaha nafas dan sirkulasi bayi baru lahir sehingga terhindar dari kematian dan kematian. Jadi nggak awur-awuran tapi terkoordinir ya. Kemudian resusitasi nafas diaplikasikan pada siapa? Pada semua yang baru lahir dan terutama yang gagal bernafas secara spontan dan akurat. Ini gambaran umum bayi baru lahir itu sebagian besar bisa lahir dengan bagus, bugar. Ya, kemudian sebagian itu akan prolongsen yang bisa lahir dengan bugar. Kemudian yang sedikit bisa lahir asisi, tetapi bisa membaik dengan pemberian rangsang taktil saja. Kemudian sebagian kecilnya lagi, asisinya lebih berat, tapi bisa membaik dengan pemberian PTP saja. Nanti sebagian kecilnya lagi, PTP-nya nggak bisa, dia perlu kompresi dada. Dan yang paling kecil yang sudah PTP dan kompresi dada, itu nggak bisa, harus dibantu dengan obat-obatan ataupun cairan. Kemudian persiapan resusitasi yang baik itu akan mempengaruhi kelancaran. Jadi kalau kita mau resusitasi harus siap dulu. Kalau misalnya belum siap, nanti awur-awuran lagi. Apa aja yang disiapin? Ada 5 poin. Pertama, pengenalan faktor risiko dulu. Ibunya faktor risikonya apa? Cari dulu apa ada. Baca ya. Ada KPD yang lebih dari 18 jam. Apakah ibunya tidak pernah ANC? Apakah ibunya punya penyakit tertentu, misalnya penyakit infeksi, tensinya tinggi, plasma trachea. Kemudian takut janin. Kan biasanya kalau ibu hamil rutin kontrol di SPP tuh kadang kelihatan tuh bayinya kemungkinan ada apa hidrosefalus, hidrocefalis atau semua info-info itu harus digali dulu. Jadi kita siap ada gambaran. Terus ada IUR misalnya atau usia kehamilannya itu penting sekali. Ya di sini banyak ya prematur harus dilahirkan. Jadi kita harus tahu perkiraan usia kehamilan. Selama proses melahirkan mungkin ada perubahan CPG. Mungkin yang tadinya nggak apa-apa terus jadi gawat janin. Kan ada perubahan yang terjadi saat proses persalinan itu kita juga harus waspada, kenali dan informasikan. Dan ada yang paling bawah kerjaan dasar yang bersifat darurat betul-betul ini ya makin. Kemudian yang kedua kan tadi pengenalan faktor risiko. Kedua persiapan tim. Ada 3 orang untuk pegang satu bayi. Ada 3 orang, yaitu 1 leader, 2 asisten sirkulasi, 3 asisten draft dan equipment. Biasanya leader ini dokter. Leader dianggap orang yang paling kompeten, bisa memberi instruksi, gitu. Kalau misalnya orangnya kepepet, misalnya nggak bisa 3, itu 2 berarti 2 orang yang pertama sebagai leader dan orang yang kedua sebagai asisten ini yang sirkulasi draft dan equipment. Tapi sebisa mungkin 3 orang. Tugasnya apa aja? Leader, nanti kita bisa praktekkan. Leader berdiri di sisi kepala bayi, di atas bayi kan bayinya tidur begini ya. Leader di sisi kepala bayi, dia bertanggung jawab pada airway dan breathing. Airway itu apa? Jalan napasnya dibuka, diposisikan. Kemudian kalau perlu pemasangan nasoprong, intubasi itu yang melakukan leader. Kemudian bertanggung jawab pada breathing. Breathing itu apa? Pada saat memberi PPP atau memberikan CPAP. Habis itu orang kedua asisten sirkulasi. Dia di kiri leader maksudnya. Tanggung jawabnya apa? Dia bertanggung jawab sama si sirkulasinya si bayi. Ngapain aja? Dengar dan menghitung bunyi jantungnya bayi. Nanti dia yang mengatur di PIP FiO2. Dia yang melakukan kompresi dada bila diperlukan. Dia yang memasang akses. Aksesnya akses apa? Kalau bayi baru lahir sebagian besar umbilical karena kita udah cepat. Habis itu dia juga memasang oximeter. Kemudian orang yang ketiga, dia asisten draft dan equipment. Dia berdiri di sisi kanan leader. Tugasnya apa? Menyiapkan alat, menyiapkan obat-obatan dan cairan, ukur suhu, pasang monitor. Kemudian persiapan lingkungan.
ruangannya dia harus berdekatan dengan ruang bersalin tempat melahirkan. Jadi orang melahirkan di mana? Di ruang bersalin, nanti di UGD juga bisa, di kamar operasi. Jadi harus dekat. Kemudian hangat, terang, penerangannya cukup, dan tidak terlalu mepet-mepet karena kita butuh gerak. Ya kan di sini juga orang. Kalau misalnya ada persalinan kembar, gemeli, triplet, itu idealnya jumlah timnya menyesuaikan. Jadi anggapannya 2, penolongnya 6. Kemudian tempatnya, permukaannya datar, ketinggian dari bawah 90 cm, dilengkapi dengan alat pemancar panas di atasnya. Kemudian suhu ruangannya 26 derajat Celcius, tidak diletakkan di bawah pendingin ruangan. Kemudian infant warmernya harus siap dinyalakan dulu sebelum bayi lahir, dan nanti pentingnya ada thermoregulator. Nah, terus habis ini alat-alatnya, mungkin nanti pengenalan alat bisa lebih jelas kalau kita udah lihat alatnya langsung ya. Nih, penghangat pasti udah pernah lihat itu. Terus handuk hangat kain membungkus itu jangan yang dingin, hangatkan dulu. Makanya bisa ditaruh di bawah infant warmernya. Terus sediakan plastik bening untuk jaga-jaga apabila neonatus yang lahir kurang dari 1.500 gram atau kurang dari 32 minggu usia kehamilannya. Terus ada suction, kateter suction. Nah ini penting banget kateter suction yang pakai levelan suction, tidak pakai MGT. Kemudian ada aspirator meconium. Kalau aspirator meconium tidak ada, bisa pakai selang suction yang besar, nomor 10 atau di situ. Ini pernah lihat nggak untuk ventilasi? Ini namanya self-inflating bag dengan kartu PEP. Terus ada sumpuknya. Sumpuknya yang dipakai sumpuk neonatus. Terus ada reservoir. Di situ nanti berhubungan dengan fraksi oksigennya. Kalau tidak ada oksigennya, kita tuh tetap bisa pakai kok bagingnya. Tapi fraksinya 21%. Semua ini masih bisa. Kalau misalnya tidak ada oksigennya. Kalau dikonek dengan oksigen, jadi fraksinya 40%. Kalau dikonek dengan oksigen dan dengan reservoir, jadi fraksinya jadi 100%. Itu ada catatannya di bawah. Kemudian alat-alat ini pasti pernah lihat. Ada yang belum? Itu namanya TEPIS resusitator, TPR. Mereknya macam-macam. Di Nabire punyanya merek Neopal yang putih. Mungkin di rumah sakit lain pernah lihat yang biru dikantongin warna merah, itu namanya Mixsafe. Itu produk dalam negeri. Ada lagi merek lain, lebay gitu. Tapi yang kita punya Neopal. Ini ada Jackson Reese juga, kemudian laryngoskop. Laryngoskop harusnya pernah lihat, terutama yang dokter. Untuk neonatus dipakainya yang bilah lurus, bukan bilah melengkung, bukan yang Macintosh ya, ini bilah lurus ini. Kemudian ETT dan laryngeal mass airway (LMA). Ini untuk intubasi. Kalau tidak ada yang petugas yang kompeten untuk melakukan intubasi, bisa diintubasi dengan LMA. Gitu. Kemudian pelengkap lainnya lagi harus ada stetoskop, pulse oximetry yang ditaruh di ekstremitas bayi untuk menilai denyut jantung dan saturasi. Kemudian sumber gasnya ada oksigen, ada air itu udara. Ini yang susah ya, mencari air yang susah. Kalau di Mixsafe sudah ada, kalau yang di Neopal harus ada blendernya lagi, tapi saya belum pernah lihat di sini. Gak apa-apa, semua bisa diatur. Terus nanti untuk akses sirkulasi apa lagi yang harus disiapkan? Kateter umbilical set, ini apa? Needle holder, klem untuk megang, gunting, benang, dan obat-obatan resusitasi. Obat resusitasi yang paling penting adalah adrenalin atau epinefrin dan cairan. Kemudian transportasi lewat aja, pencegahan infeksi, cuci tangan dulu, pakai APD, pakai handscoot. Nah, algoritma ini nanti kita lihat yang besar. Ini gampang banget. Kalau resusitasi itu bukunya tebal, tapi semuanya ada di sini. Jadi hafal ini aja, itu udah gampang. Ada 3 bagian besar ya. Bayi lahir bugar,
yang hanya diposisikan menghidu, jadi setengah ekstensi gitu ya, setengah menghidu, kemudian dikeringkan dan dirangsang taksil, ini namanya langkah awal. Ini sebagian besar sudah baik, tetapi ada bayi yang diginiin nggak baik, masuk alur yang di bawahnya. Nih, ada 3 bagian besar. Yang paling kanan, kiri deh, itu kalau bayinya megap-megap atau tidak bernapas, dia butuh di VTP. Kemudian kalau misalnya denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, itu juga dia butuh di VTP. VTP itu apa? Di ventilasi tekanan positif, ya bagging itu istilahnya. Kemudian yang sebelah tengah, kalau bayinya dia bernapas tetapi ada distress itu takipno, retraksi, merintih, nanti pakainya CPAP. Semuanya itu bisa pakai alat neopak, CPAP maupun VTP bisa pakai alat neopak. Kemudian yang terakhir, yang sisi paling kiri itu bila bayinya tidak ada distress, napasnya baik, tetapi dia biru saja, sianosis sentral, jadi dia diberikan suplementasi oksigen. Nanti setelah VTP ikut alur, responnya bagaimana? Kalau tidak membaik, mungkin perlu tambahan kompresi dada. Tetapi pastikan pada saat VTP itu harus masuk. Kalau tidak membaik dengan VTP, cek dulu, jangan buru-buru dikompresi. Siapa tahu posisi sungkuknya yang salah, siapa tahu dadanya tidak mengembang, siapa tahu tekanannya kurang. Nah ini ya, ini gambar-gambar bagaimana cara memegang sungkuk. Ada beberapa tipe. Kalau tidak kidal, pegangnya dengan tangan kiri. Nah, tangan kanannya dipakai untuk baggingnya. Sungkuknya harus ukurannya benar ya. Nah, nanti ada pipa ET, ada ukurannya. Cara megang laryngoscope nanti dipraktekkan di station. Lokasi kompresi dada itu sudah tahu ya, di antara puting susu bayi. Dulu ada 2 teknik kompresi dada. Teknik ibu jari sambil peluk bayinya, tangan. Ada teknik yang kedua, teknik 2 jari seperti ini. Tetapi yang teknik 2 jari itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Ada alur baru 2022 itu lebih memilih teknik ibu jari karena itu lebih efektif. Makanya di sini juga lebih dipilih ya teknik ibu jari. Kecepatannya berapa? 90. Nih, kedalamannya sepertiga diameter antara posterior. Kemudian ditekannya harus mantap supaya bisa mengembalikan curah jantungnya si bayi. Koordinasinya 3 kompresi, 1 ventilasi. Jadi hitungnya 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa gitu ya. Boleh ngomong. Kalau misalnya ini kan kerja 2 orang, boleh ngomong supaya koordinasinya bagus. Bilang 1, 2, 3 pompa. Kemudian obat-obatan ini dosis-dosis aja ya, nanti kita lihat obatnya. Nah, kalau untuk neonatus ada catatan, adrenalin yang digunakan itu konsentrasinya 1/10.000. Jadi perlu pengenceran ya, adrenalin itu kan 1/1000 ya. Yang dipakai adalah 1/10.000. Nih dosisnya bisa dipakai di intratrakeal maupun intravena. Kalau bisa kita pilih yang intravena. Jadi sesegera mungkin pasang akses IV lain apabila diperlukan, dapat baru diinjek. Habis itu kalau di volume expandernya pakai cairan kristaloid, isotonik, atau bisa juga dengan darah apabila curiga terjadi kehilangan darah pada bayi. Abgar bisa nyontek. Kemudian siap-siap untuk transport kalau bayi sudah stabil dan terresusitasi. Sudah selesai. Nanti kita praktek ya dengan melihat alat-alatnya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Udah on time. Untuk yang narasumber kedua, kami persilakan mengambil tempat Dr. Angelika SPOG yang akan membawakan perdarahan pasca persalinan. Ini juga merupakan kasus yang banyak, dan kematiannya cukup tinggi. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya.
sehat ya. Sehat. Mohon maaf ini slide saya ada 43. Saya berusaha supaya cepat ya, karena ini 15 menit. Mungkin yang lebih tahu tentang perdarahan pasca salin itu mungkin lebih, ini ada campur dengan perawat. Nah, ini memang mengarah ke kebidanan ya. Saat ini saya akan membahas, terima kasih, saat ini saya akan membahas tentang perdarahan pasca salin. Apa sih yang dimaksud dengan perdarahan? Ada macam-macam ya. Jadi namanya perdarahan itu akan kehilangan darah kalau dia lebih dari 500 cc pada persalinan per vagina. Kalau per abdominal kita kehilangan lebih dari 1000 cc. Ini gambar ini mungkin, maaf ini Andika tidak ada lampu ya. Jadi mungkin gambar ini tidak ini lagi ya, karena ada di meja PK ya. Jadi kalau pendarahan yang 30 mili seperti kita haid ya, kemudian kalau pembalut itu full dia sekitar 1000 mili. Kalau setengah Nierbecken yang bengkok itu sekitar 60. Jadi kalau biasanya pasien datang dengan pendarahan satu underbed penuh itu biasanya sudah sekitar 1500 ya. Jadi kita menilai jumlah pendarahan pada pasien yang datang dengan seperti ini, kita sudah bisa perkirakan oh berapa sih darah yang hilang ya. Kalau setengah bengkok ini 500 mili kalau full. Darah yang hilang pada pasien postpartum itu terdapat pada pasokan darah uterus. Pasokan darah uterus ini dia didapat dari arteri uterina, ya, arteri iliaca interna, atau arteri ovarica dan arteri abdominalis. Nah, untuk menurut waktu terjadinya pendarahan postpartum itu ada kita bagi dengan early HPP dan late. Kalau early HPP itu pendarahan yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir. Nah, penyebabnya apa saja? Biasa karena atonia, robekan jalan lahir, atau ada sisa plasenta. Kalau inversi uteri sudah tahu ya, bedakan dengan yang prolaps ya. Kalau inversi uteri itu dia terbalik tapi turun. Kemudian kalau yang terjadi setelah 24 jam biasanya karena sisa plasenta. Nah, penyebabnya perdarahan pasca salin itu karena atonia uteri sekitar 50-60%, sisa plasenta 23-24%, retensio plasenta 16-17%, laserasi jalan lahir sekitar 4-5%. Kalau kelainan darah sekitar 0,5-0,8. Jadi penyebab paling besar itu adalah atonia uteri. Ini terlalu kecil, mohon maaf ya. Ini ada algoritma penata laksanaan perdarahan pasca salin. Ini saya ambil dari PNPK POGI tahun 2016. Nanti kita ringkas saja di sini. Jadi etiologi terjadinya perdarahan pasca salin itu ada 4: tone, trauma, apalagi tisu, dan trombin. Untuk yang tonus, nah untuk yang tonus ini karena adanya kelemahan dari kontraksi rahim atau kelemahan dari otot-otot yang ada di rahim, sehingga uterus itu tidak mampu menutup, ya. Faktornya apa saja? Faktornya regangan rahim yang berlebihan, bisa karena hamil ganda ya, hamil kembar, atau polihidramnion, atau maternal persalinan yang terlalu lama ya, ibunya terlalu lelah untuk persalinan, kemudian kehamilan yang sudah banyak anak sebelumnya, atau keadaan ibu yang jelek ya, atau ada penyakit kandungan seperti mio, atau bisa juga karena infeksi intrauterin, biasanya dari ketuban pecah dini ya, biasanya terjadi pada ketuban pecah dini, atau kehamilan
sebelumnya dia persalinannya dengan atonia uteri. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya dengan apa? Nah, kita lihat, oh ternyata perdarahan masih aktif, terus ada keluar yang bergumpal. Nah, kemudian kita palpasi. Saat palpasi fundus uterinya bagaimana? Oh ternyata kontraksinya lembek. Dan harusnya kalau pasca persalinan tinggi fundus uteri itu harusnya sejajar pusat. Ini kenapa masih di atas pusat? Ya, tanda tanyanya seperti itu ya. Ada kontraksi juga lembek. Kemudian ini atonia uteri. Jadi kalau pasien datang misalnya dengan multivarietas, partusnya lama, kemudian ada solusio plasenta, kemudian kadar HB-nya rendah, kemudian periksa uji silangnya bermasalah atau ada faktor-faktor pembekuan yang terganggu. Nah, kita lakukan apa terlebih dahulu? Kalau pasien datang dengan persalinan, kita apakan dulu tindakannya? Masase uterus. Setelah kita masase uterus, kontraksinya masih lembek, kita lakukan apa? Kompresi bimanual. Setelah kita lakukan kompresi bimanual, kita melakukan terapi apa? Oksitosin, dikasih metergin, ya. Kemudian kalau dia masih pendarahan, baru kita berikan terapi pasang tamponade uterus atau biasa dipakai dengan poli. Sudah pernah lihat yang dipasang apa? Kateter tampon balon. Ya, itu nanti kita akan praktekkan ya. Kalau tidak berhasil, jadi kita akan lakukan terapi operatif, misalnya dilakukan ligasi arteri uterina atau histrektomi, ya. Tapi karena ini hanya pengetahuan untuk diponek, apa yang kita lakukan dasar-dasar diponek itu sampai saja di kompresi. Kalau untuk yang poli itu memang bisa ya untuk mempertahankan uterus, tapi kalau misalnya karena ini di rumah sakit ponek, kita langsung saja ke kamar operasi. Nah, ini gambaran kompresi bimanual eksternal. Jadi ada KBE sama KBI. Kalau kompresi bimanual eksternal, jadi kita akan menekan uterus dari dinding abdomen, terus kita dekatkan. Ya, sudah pernah ini dilakukan di ruang bersalin di VK? Belum. Ya sudah, nanti kita praktekkan. Jadi langkah-langkah yang pertama itu adalah masase, kemudian kita lakukan bimanual eksternal. Ini yang kita lakukan. Terus kita pantau setelah kita lakukan kompresi yang KBI, masih ada pendarahan enggak? Kalau masih ada, coba kita lakukan kompresi bimanual internal. Masih bingung dengan dua gambar ini? Jadi kalau yang KBI itu tangannya tetap di dua. Kalau yang kalau yang KBI yang satu dari bawah masukkan di vagina, yang satu dari atas. Nah, ini kalau kasus atonia uteri karena infeksi uterus, ya. Ini infeksi uterus adalah keadaan di mana lapisan dalam uterus itu turun dan dia akan keluar dari OUI. Dia bisa jadi bisa komplit dan inkomplit. Kalau inkomplit, kita masih bisa memasukkan ke dalam, tapi harus dengan pembiusan atau di meja operasi. Kalau dia komplit, kadang-kadang harus di histrektomi karena tidak bisa lagi dimasukkan kembali. Kematian paling banyak terjadi pada ibu pasca persalinannya. Gejalanya apa saja? Kalau datang pasien dengan infeksi, pasti akan tensinya turun, shock, ya, kadang-kadang sampai somnolen. Kemudian pendarahannya semakin banyak, ya. Kemudian di vulvanya itu jelas ya, tampak seperti endometrium yang terbalik. Jadi kenapa bisa terjadi infeksi? Ini bisa terjadi tanpa kita sangka ya, karena ini adalah manajemen kala tiga kita yang
tidak benar. Yang kadang-kadang kita melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk mengeluarkan plasenta. Tapi kalau kita salah tarik, itu akan terjadi inversion. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian faktor predisposisinya ya itu karena atonia uteri atau biasanya inkompetensi dari serviks ya. Harusnya kalau postpartum itu serviksnya harus segera menutup. Ini servisnya tidak langsung menutup ya, karena mungkin kurang kontraksi, jadi dia itu akan turun. Kemudian atau, nah ini karena salah, bisanya menarik pundus ke bawah. Karena kita Kristeller juga itu ya kebiasaan kita Kristeller. Kemudian tekanan itu, tekanan intraabdomen itu yang sama dengan Kristeller tadi. Atau ibunya sering batuk-batuk, ya. Mereka bilang, oh kandungan turun, padahal tidak ya. Jadi ini yang gambaran inversion. Jadi kalau inversion uteri itu beda dengan prolaps. Kalau inversion uteri ya udah dia turun begini, dia terbalik. Kalau prolaps kan dia ligamentumnya yang longgar ya, jadi dia tidak ada yang menahan rahimnya. Kalau inversion itu yang dia terputar, jadi dia kebalik, apa yang di dalam dia keluar, gitu ya. Nah, tata laksananya apa? Kalau kita dapat pasien seperti ini, kita jangan melakukan sendiri. Apa yang kita lakukan? Ask for help. Kita panggil bantuan. Makanya kenapa kita harus kerja tim, ya? Kalau sudah dapat pasien seperti itu, panggil bantuan. Kemudian sambil panggil bantuan, yang lain pasang infus 2 jalur, ya supaya ada cairan yang masuk, cairan pengganti, karena dia sudah turun ke dalam shock hemorrhagic. Nah, kalau misalnya kita masih sempat untuk melakukan memasukkan kembali lagi uterusnya ke dalam, kita bisa berikan tokolytik atau M24, ya biar uterusnya lembek dan bisa dimasukkan lagi kembali. Kalau tidak bisa, kita harus lakukan di meja operasi karena ini sangat sakit, harus dalam pembiusan pasiennya. Kemudian seperti biasa ya, kita harus berikan antibiotik, kita harus siapkan darah, harus transfusi. Nah, kalau dilakukan operasi, kalau porsinya itu terjepit, jadi yang tidak bisa masukkan, itu harus di-step. Kalau ini singkat saja ya, memang dilakukan oleh SPOK ya, dokter spesialis yang harus melakukan ini. Ini adalah atonia uteri dan ini dilakukan di kamar operasi, dan kita melakukan ini untuk kalau pada kasus atonia uteri kita bikin ligasi bilis ya, bilis itu jadi rahim itu didekatkan. Jadi metode ini sama dengan metode yang dilakukan kompresi bimanual, sama, sistemnya sama, hanya itu tindakan tanpa operatif, ini tindakan operatifnya. Nah, kalau ini pernah lakukan ini? Tidak pernah. Nah, jadi ini sebenarnya kasus-kasus misalnya pasien yang dari puskesmas, kalau kita mau tangani tetap pasiennya atonia, sudah dikasih opti, sudah dikasih meterkin, kontraksinya masih lembek. Kalau di puskesmas ada kondom, kateter, infuser, coba dilakukan ini untuk supaya bisa menahan uterusnya supaya tidak lembek. Tapi kadang-kadang tidak bisa, ya. Kadang-kadang tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan workshop. Jadi nanti kateter ini akan dimasukkan di kondom, kemudian diikat, ya. Nanti ujung kateter itu ada di dalam kondom. Nah, nanti kita akan alirkan cairan. Nanti ada cairan di kondom sini yang tertahan. Jadi dia sama sih metodenya semua untuk mempertahankan kontraksi.
operasi ya. Nah, ini dites, cek ada bocor atau enggak. Kalau tidak, ya pasien posisi litotomi, harus dikosongkan dulu kandung kemihnya, kemudian kondoman kateter dimasukkan ke kaku putri, pangkal kateter kemudian disambung. Terus isi sampai 50-15 menit. Ini robekan jalan lahir, sudah tahu ya masing-masing kalau ada robekan jalan lahir, dirobek kita jahit ya sesuai dengan tingkat-tingkat ininya derajat, ada derajat 1, 2, 3 dan 4. Tapi biasanya kalau derajat 4 itu kalau bisa jangan dilakukan oleh bidan, itu langsung dikonsulkan ke SPOG-nya, nanti SPOG-nya mengejarkan di kamar operasi karena dia itu luas sampai ke rektum. Ini kita lewat saja. Ini yang tisu ya. Kalau tisu itu berhubungan dengan retensio plasenta. Ya, bisa karena plasenta previa, bekas SC, atau pernah dikuret berulang, atau hamil yang hamilan yang banyak ya, multiparietas. Nah, kenapa sih bisa terjadi retensio? Itu bisa karena ada plasenta akreta, plasenta inkreta, dan plasenta perkreta. Bagaimana cara mengambilnya? Bidan kadang pasien dirujuk retensio, bidan PTT bisa lahir ya kalau di drip oksi, tapi ada yang pernah kita lakukan manual plasenta. Nah, ini untuk yang trombin, ada kelainan pembekuan darah ya, biasa karena ITP, ada sindrom HELLP, solusi plasenta atau DIC. Ya, kita nggak usah terlalu fokus di sini. Yang penting bagaimana sih penanganan kegawat darurat pertama pada pasien HPP yang awal yang akan dilakukan oleh bidan dan dokter umum yang sendiri ya. Kalau ini atau yang tadi sudah dibahas tadi. Nah, pencegahannya dengan apa? Diberikan putratonika, ya dianjurkan oksitosin. Kalau oksitosin tidak ada, kita kasih misoprostol. Kalau misoprostol tidak ada, kita lanjut ke lini kedua, prostaglandin injeksi. Oke, tata laksana, resusitasi dan penanganan. Kemudian derajat shock. Jadi kalau habis cairannya berapa, ya kita akan berikan cairan berapa untuk memperbaiki cairan yang hilang ya. Resusitasi jelas saja. Jadi ini adalah pneumonik hemostasis. H help us for help. A assess. Jadi vital sign-nya, kehilangan darahnya berapa, kemudian kita resusitasi. Ini adalah manajemen awal kita mengatasi pendarahan pada pasca persalinan. Kemudian lihat etiologinya. Kemudian kita berikan apa? Oksitosin, ergometrin, M-nya massa seuterus, O-nya itu oksitosin dan ergometrin atau prostaglandin rektal, S-nya itu persiapan untuk di meja operasi, ya. Dan ini adalah tindakan non operatif, misalnya yang KBA, KBE, KBI atau tekanan abdominal kompresi dan tamponade balon dan uterine. Kita hanya sampai di sini saja di tank. Kalau A, S, I itu dan sudah sampai di OK. Terima kasih, waktu sudah habis. Memang 15 menit sudah terasa ya. Terima kasih. Kita masuk ke topik yang ketiga. Kita tahu bahwa seringkali pasien itu kan kalau transportnya tidak stabil akan bisa memberi dampak yang memperburuk kondisi pasien. Kita akan mendengarkan narasumber yang ketiga, Dr. Bless yang akan membawakan tentang transport pasien dan stable. Kami persilakan waktu dan tempat. Selamat pagi semua. Sehat? Oke, berdiri dulu.
karena ini tidak sampai 50 ini. Kita lihat dulu ya. Kalau saya bilang connect, kalian bilang yes. Kalau saya bilang connect RSUD Nabire, kalian bilang yes, yes. Kalau saya bilang connect menurunkan angka kesakitan kematian ibu dan bayi, kalian bilang pasti bisa. Oke, coba. Connect. Yes. Connect RSUD Nabire. Yes, yes, yes. Connect. Yes. Connect menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Bisa. Oke. Bisa? Satu kali lagi. Connect. Yes. Connect RSUD Nabire. Yes, yes, yes. Connect menurunkan angka kesakitan kematian ibu dan bayi. Pasti bisa. Oke, ini ada Oke, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yaitu memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempertahankan stabilisasi bayi baru lahir pasca resusitasi. Jadi kalau bayi kita kan belajar connect, berarti ceritanya di UGD ya. Kemudian memahami mekanisme transportasi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan. Nah sekarang stabilisasi neonatal. Sebelum kita mengirim atau transport bayi ke ruang NICU, itu kita harus lihat ya. Untuk mempertahankan kondisi stabil bayi pasca resusitasi ada prinsipnya stable ya, yaitu sugar and safe care, yaitu kadar gula darah dan perawatan bayi yang aman. Jadi ini yang harus kita periksa pada bayi untuk stabilnya. Kita memeriksa ini, terus temperatur, airway, blood pressure, laboratorium work dengan emission support. Yang pertama ini kadar gula darah. Biasanya yang kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah pada bayi-bayi yang berat badan lahir rendah atau prematur. Kedua, berat badan bayi yang lahir bayi besar atau bayi postmatur, atau pada keadaan bayi-bayi yang sakit ya. Dan ini wajib untuk diperiksa sebelum 1 jam sesudah dia lahir ya. Kemudian ini ya yang maksudnya bayi prematur, postmatur, bayi sakit. Kemudian yang kedua, temperatur, ukur suhu tubuh. Nah sekarang kalau dulu kita punya termometer yang air colok di sekarang tidak boleh lagi. Kita sudah punya yang bisa tarik di sini yang pakai apa namanya ya, yang ada baterai yang bisa langsung ini, atau bisa langsung yang ini dia ya. Kemudian jalan nafas. Jadi pastikan jalan nafas itu bagus, ketika bayinya menangis, tidak merintih, tidak biru, tidak ada retraksi. Nah nanti kalau misalnya sudah dari UGD, kita bisa lihat kalau bayi-bayi yang kecil ini ada di dalam plastik. Bayi-bayi yang berat badan tadi mungkin kurang dari 1.500 ya gram itu ada di dalam plastik supaya dia tetap hangat, jadi dia tidak dingin nanti ya. Kemudian ini tekanan darah. Nah bagaimana cara kita mengukurnya? Kita bisa pakai stetoskop di antara 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kalau misalnya ini kita lihat kurang dari 3 detik, kita kasih begini terus dia masih pucat, berarti itu tidak terlalu baik toh. Tetapi kalau kurang dia merah, berarti itu baik ya. Isi nadi radialis luar. Kemudian perlu tidak pemasangan infus perifer atau vena kateter. Ini yang dipertimbangkan pada bayi-bayi yang betul-betul dia mungkin baik prematur sekali atau memang memerlukan penanganan infus perifer atau emergensi ya. Kemudian laboratorium kalau memungkinkan. Jadi UGD itu connect itu harus juga. Ini dia harus bekerjasama dengan
laboratorium, apa ada laboratorium di depan atau di belakang. Periksa gula darah rutin, kemudian golongan darah tidak perlu, kalau memang perlu apa darah kalau memang kurang ya AB-nya. Kemudian ini juga penting ya, dukungan emosional. Ini bagaimana cara kita menyampaikan ke ayah, ibu, atau orang tua atau keluarga. Nah, kadang-kadang pasien itu kan dia datang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, cuma ada keluarga, kadang-kadang juga tetangga. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan keadaan bayi? Jadi pada saat dia lahir, ya, pada saat dia lahir, pada saat dia dalam penanganan, kemudian dalam perawatan selanjutnya. Ini kita harus mengizinkan ibu bapak untuk melihat bayinya. Kadang-kadang kan jangan dulu karena begini. Jadi ada suatu saat memang keluarga tidak bisa untuk melihat. Sesudah nanti ini baru ya. Kemudian biasakan mengucapkan selamat atas kelahiran bayinya, baik pada ibunya, bapaknya, atau orang tua dari ibu, maksudnya kakek neneknya sama keluarganya ya. Kemudian memberikan penjelasan kepada ibu bapak mengenai keadaan bayi dan tata laksananya. Itu penting karena kadang-kadang kita lupa. Hanya di keluarga dia bilang, saya tidak dikasih tahu bahwa itu harus dipakai infus, harus ini, harus itu. Jadi kalau tangannya bengkak, mereka marah. Jadi ini harusnya memberikan kesempatan orang tua bertanya tentang keadaan bayinya. Ini kadang-kadang kita tidak usah bertanya, ibu bapak dengar saja penjelasan saya, ya, dengan apa yang mereka tanyakan, kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita tangani, ya. Melibatkan orang tua dalam perawatan bayi. Ini stabilisasi. Nah, sekarang pendek jadi hafal 5 ya. Kemudian transportasi. Nah, kalau dari UGD sesudah penanganan resusitasi itu transportasi kita punya inkubator transfer. Tapi inkubator transfer yang ada sekarang hidup yang sana itu pemanasnya tidak ada lagi. Jadi baterainya itu tidak bisa di-charge lagi. Jadi kalau itu ada, itu kita nyalakan dulu. Jadi inkubatornya ini kita nyalakan. Inkubatornya kita nyalakan supaya itu di dalam inkubator itu suhu badannya itu, suhunya itu bisa menyesuaikan dengan suhu badan si bayi. Ini yang ada di sini, ini yang hitam itu dia itu oksigen transfer. Jadi kita tidak perlu lagi dulu itu dorong-dorong oksigen yang besar. Jadi ini ada oksigen transfer. Kemudian ini kalau memang kita perlu kita pakai oksigen, tapi kalau tidak lihat keadaan baru kirim ya. Ini untuk transportasi. Kemudian bayi-bayi yang baru lahir itu dipindahkan kalau dalam keadaan stabil. Jadi kalau kita sudah melakukan yang 5 tadi, dia sudah stabil, oke kita pindahkan. Tetapi ingat yang di UGD itu harus menyampaikan ke ruang NICU bahwa ini kami mau kirim bayi dengan ini. Jadi nanti di ruang NICU itu mereka sudah siap. Apakah dia perlu oksigen lagi, ataukah dia perlu penanganan lebih lanjut. Jadi komunikasi antar petugas UGD sama dengan di NICU itu harus, ya, mungkin sama ya, kalau ibunya juga begitu, komunikasi antara petugas yang di UGD sama yang di bersalin itu harus, supaya pada saat ada pasien datang itu semua sudah siap. Jadi kita tidak sekedar ini pasien datang harus begini. Jadi harus ada komunikasi. Ini ada komponen yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia yang pertama pasti kita ya, perawatnya, bidannya, dokter UGD-nya, dokter spesialisnya, itu semua. Kemudian kendaraan dan peralatan ini, maksudnya inkubator transfer dengan alat-alat yang lain. Kemudian komunikasi dengan keluarga dan dukungan keluarga.
ya. Kemudian narasumber yang berikut, hipertensi dalam kehamilan merupakan kasus yang sering juga dan ini mengancam nyawa ibu. Nah, kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Institusional Jokowi. Ya, selamat pagi. Ini mungkin materi terakhir, kalau bisa tetap semangat ya. Saya juga singkat-singkat saja. Saat ini saya bawakan tentang preeklamsi. Ini juga merupakan kasus penyebab kematian ibu terbanyak nomor 2 setelah perdarahannya. Bahkan kasus pertama yang saya temui bertugas di Habire sebagai obstetri ginekologi itu adalah kasus eklamsi. Ya, eklamsi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di beberapa negara ya. Preeklamsi sendiri itu ditegakkan yang paling dasar adalah hipertensi spesifik yang disebabkan oleh kehamilan, di mana disertai dengan gangguan sistem organ lain pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi ingat, ada hal dasarnya yaitu hipertensi, ada kehamilan dan usia kehamilan 20 minggu. Dulu itu terminasinya preeklamsi itu adanya hipertensi dan protein urin pada semua usia kehamilan. Sekarang sudah berubah jadi ada hipertensi kehamilan usia lebih dari 20 minggu. Jadi ini ya, kita penilaian kliniknya. Pertama ada peningkatan tekanan darah, kemudian lihat lagi usia kehamilannya. Apabila dia kurang dari 20 minggu, yang bisa kita pikirkan adalah hipertensi kronik atau superimpos preeklamsi. Kemudian apabila dia lebih dari 20 minggu, apabila ada kejang, maka itu dikategorikan sebagai eklamsi. Bila tidak kejang, kita pikirkan lagi apakah dia hipertensi, memang hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi ringan atau preeklamsi berat. Sebenarnya terminasi preeklamsi ringan ini sudah tidak dipakai karena kadang kayak di puskesmas itu karena kata ringannya ini mereka memandang enteng ya. Jadi sekarang terminasi yang dipakai cuma preeklamsi dan preeklamsi berat. Kriteria dari preeklamsi sendiri yaitu di mana didapatkan adanya peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 meter mm Hg dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama. Kemudian untuk preeklamsi berat sendiri, di mana didapatkan tekanan darah lebih dari 160 per 110 mm Hg dengan 2 kali pemeriksaan jarak 15 menit di lengan yang sama. Kemudian ini ada kata dan, didapatkan protein urin lebih dari 300 mg dalam 24 jam atau dengan pemeriksaan dipstik urin didapatkan lebih dari positif 1. Kalau misalnya ada tekanan darah, protein urin tidak didapatkan, tetapi ada salah satu kategori di bawah ini, itu juga masuk dalam preeklamsi. Jadi ada kan kita pasti darah rutin ya, ada penurunan dari trombosit, kemudian dari pemeriksaan creatinine serum didapatkan ada peningkatan lebih dari 1,1 mg per desiliter. Kemudian ada peningkatan dari fungsi hati atau asam transaminase 2 kali nilai normal. Kemudian
mengeluh ada nyeri di daerah epigastrium atau regio kanan atas abdomen, ini hati-hati ya. Biasa teman-teman bidan di PK, kalau ada pasien dengan masuk dengan tekanan darah tinggi, saya selalu menekankan, tanyakan 3 hal. Salah satunya ini, nyeri epigastrium, ya. Kemudian edema paru, biasa pasien datang dengan sesak. Kemudian ada gejala neurologis, kayak stroke, dan ini nyeri kepala yang menetap, ya. Kemudian ada gangguan visus, makanya juga biar biasa saya tanyakan, coba tanyakan ibunya, ada pandangan kabur tidak, ya. Kemudian gangguan sirkulasi, misalnya kita dapatkan dari hasil USG ada oligodendramnion, ada fetal growth restriction, jadi ada pertumbuhan janin yang terhambat. Kemudian ada gangguan sirkulasi uteroplasenta, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak dipakai lagi terminasi preeklamsia ringan, karena kejang dapat terjadi tanpa tergantung pada berat ringannya hipertensi. Jadi bisa saja tensinya 140/90 tiba-tiba pasien kejang, ya. Sifat dari eklamsi sendiri kejang tonik-kronik, koma terjadi setelah kejang dan dapat berlangsung lama. Ya, ini alurnya. Kalau preeklamsi kita lihat kehamilannya, kalau lebih dari 37 minggu kita terminasi saja. Kemudian kalau kurang dari 37 minggu, pantau lagi tekanan darah, protein urin, refleks kondisi janin, ada kenaikan protein urin, itu preeklamsia, ada gangguan pertumbuhan janin, terminasi, kemudian ada kenaikan tekanan darah, sebaiknya kita rawat inap untuk bisa dipantau. Ya, untuk preeklamsi berat dan eklamsi, kalau kejang berikan antikonvulsan. Kemudian untuk preeklamsi berat kita pikirkan untuk antikonvulsannya, antihipertensi, pasang infus, keseimbangan cairan. Kemudian kalau dia mengarah ke oligo sindrom HELLP, dari hasil labnya kita dapatkan atau koma, terminasi segera kehamilannya. Untuk preeklamsi, untuk kasus eklamsi harus diterminasi kurang dari 12 jam, atau preeklamsia ataupun preeklamsia berat bisa kurang dari 24 jam. Pilihannya dari kondisi kita lihat, fokus pervaginam bisa, beda sesar juga bisa, ya. Kalau ada kawat janin langsung beda sesar. Ya, ini pengelolaannya nanti kita singkatnya di bawah, ya. Ada antikonvulsan, sudah siap pada pengelolaan kejang, terus lindungi dari trauma, hati-hati aspirasi. Kalau kejang baringkan pada sisi kiri, posisi darurat, jangan lupa RW, ya. Ya, ini sih. Ya, kalau ada pasien PEB langsung segera rawat, kita lakukan penilaian klinik seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jika pasien tidak bernafas, bebaskan jalan nafas, berikan O2, lakukan intubasi bila mungkin ini tenaga dokter, ya. Kemudian jika pasien kehilangan kesadaran, tetap bebaskan jalan nafas, baringkan pada satu sisi, ukur suhu, periksa apakah ada kaku kuduk untuk menyingkirkan diagnosa yang lain. Pengelolaan umumnya pasien shock sesuai dengan alur pengelolaan shock. Jika terdapat perdarahan, cari sumbernya dari mana. Kemudian jika pasien kejang ini sudah belum tadi, ya. Nah, ini tetap sama saja dengan emergency. Ask for help, jangan panik. Pertama, airway, batasi jalan nafas. Kemudian breathing, kita ukur saturasi.
kemudian pasang O2, sirkulasi, tekanan darah berapa, heart rate, CRT. Ini kan dilakukan secara tim. Ada yang pasang infus, sebisa mungkin ambil sampel darah. Kemudian jangan lupa kateter urin. Selain untuk ambil sampel darah juga untuk menghitung volume urin. Kemudian disability, kejang, siapkan obat anti kejang yaitu MG4. Kalau hamil, pantau DGG, apakah masih ada atau tidak, perdarahan, cari sumbernya. Ya, jadi ini antikonvulsan yang anti kejang yang disarankannya. Nanti kita latihan lebih banyak lagi untuk pada saat workshop nanti bagaimana pengenciaran yang jelas. MG4 ini ada dua sediaannya, 20% dan 40%. Berapapun persennya tetap kita butuhkan 4 gram untuk dosis awal. Kemudian untuk dosis pemeliharaannya kita tetap butuh 6 gram. Untuk anti kejangnya, bila terjadi kejang kita berikan 2 gram, biarpun 20%, 40%, nanti kita cuma perbedaannya nanti di cc-nya, ya. Nah, ini kalau mau memberikan pemberian MG4, perhatikan syaratnya, frekuensi pernapasan lebih dari 16 kali per menit, refleks patella positif, produksi urin, terus tersedia antidotum yaitu kalsium gluconat. Ya, ini rekomendasi untuk pemberian magnesium sulfat. Ini 40%, 20%, ini antidotumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk materinya, hampir semuanya online, jadi kita bisa ini pada waktu. Workshop kita akan mulai tepat di jam 11, jadi kita cuma punya waktu 15 menit untuk snack dan atur-atur tempatnya, posisinya, alat-alatnya. 15 menit saja. Saya mohon kerjasamanya untuk segera mengatur kursinya 12 per meja, ya. 12 atau 13. Lihat kelompoknya mana, mengelilingi meja, mengelilingi meja. Izin ya, permisi dong, ini meja ini kita maju sendiri. Jadi nanti kelompok ini tidak mengganggu, kita jaga jarak. Ini sedikit maju, sedikit maju. Konsumsinya ditaruh di mejanya. Yang kelompok 13 kota. Tadi Bu Elis bilang bergabung dengan dokter. Nanti dokter yang kasih tahu mana yang pakai ini toh, ini kan begini tadi, ini sudah terbuka, ini atas, ini
yang 20% datang, kita mau dosis awal 4 gram. Itu berarti 4 dikali ACC. Saya sambil yang baik pasang infus. Sudah bersih, kalau tidak ada sumbat dalam jalan nafas, bahkan tidak disaksin. Misalnya bayi menangis kuat, tidak dilakukan saksin. Ya, ini udah saksinnya taruh, terus keringkan. Keringkan. PH, panik hysterectomy. Tapi ada ini pitocin, bisa. Yang penting ikatan cinta kalian itu kuat. Kalau ikatan cinta kalian tidak kuat, dia akan semprot. Oksigen tetap Pak. Pakai oksigen tetap. Pakai ini saja. Nampak. Jadi oksigennya jangan. Yakin itu sama. Ingat sebelum bayinya melahirkan, makanya itu kita perlukan kombinasi dari kalau saja udah kalau Pas mau cari timbangan, dikasih sesuatu. Jadi anggap saja ini rata-rata 2 kilo, jadi 20 cc masukkan. Seret masukkan pelan-pelan, jangan sekuat tenaga 20 cc habis juga dia, karena terlalu cepat. Ya, itu berapa? Paling cepat 30 menit. Jadi memang yang gini ini memang agak urat sedikit dan sebelah ini. Pelan-pelan kurusnya ke sana. ya bebaskan jalan nafas. Terus breathing kita pakai oksigen, habis itu circulation. Jangan terputar ya. Tapi kadang-kadang kalau oksigen itu kadang-kadang sirkulasi dulu. Ya, pasang infus dulu baru yang lain dibebas. Ya, biasanya KBI sama KBI tidak dilakukan. Kemudian langsung pemasangan ini bisa tidak bisa. Harus sesuai prosedur dulu. Sama juga dengan ini. Kalau kita langsung hysterectomy kan nggak mungkin. Jadi langkah-langkahnya masase, pasien datang tetap masase, mau dia ya. Segala macam dia merintih. Salah di sini saja. Kalau ini selesai, kamu tidak perlu dapat dua yang sedikit. Oke, suction. Suction. Help. Sudah pucat jadi. Help, saya bilang. Ini kiri tuh. Help. Ini kanan. Help. Terus kasih oksigen prostaglandin, dia bikin apa kontraksi. Nah, kalau sudah kontraksi, plastik itu kan turun dengan sendirinya. Apalagi kamu tekan gitu. Dia napas kamu tekan, ya kan? Bisa pecah alveolnya. Jadi kalau ada napas spontan, jangan pernah dicekik. Karena kamu melawan takdirnya, melawan napas kamu tekan. bisa tidak Tapi napas itu kalau masih bisa mengurang, jangan kalau sampai misalnya ya. pasang lagi. Ser, dok, naik itunya saturasinya. Biasanya kalau sudah naik saturasinya, retraksinya berkurang. Ya, betul. Bagaimana kalau yang begitu bentuknya? Ada dua bentuk
Waktunya sisa 5 menit. Ini ada yang sudah jadi. Saya kira kalau tidak ada jadi berarti bisa begini atau ini. Yang terjadi ini Pak. Coba. Tolong Bang. Waktunya selesai. Gini, jadi ikat di belakang. Terus ini kan dia punya kaki. Waktunya selesai. Nomor 1, meja nomor 1 pindah ke nomor 2, nomor 2 pindah ke nomor 3, 3 pindah ke 4, 4 pindah ke 5, 5 pindah ke meja 1. Suhu normal berapa? Apa terus? Karena kalau tidak, dia di meja radian dia, kalau meja radian dia di kalender, kan dia. Oke. Sudah. Lihat caranya. Tengah puluk itu bisa robek porsionya karena postpartum. Kita harus pakai yang bulat, yang ring clamp itu loh. Anggaplah ini ring clamp ya. Anggaplah ini di sini tuh yang saya pegang itu cuma tengah puluk, tapi ring clamp. Kalau tengah puluk kan ini tajam. Iya. Nanti dia robek. Jadi bayangkan porsinya harus di sini ya. Iya. Sampai 48 jam. Jadi 1 hari sampai 2 hari. 24 jam itu kalau portion yang tidak membuka kira-kira bagaimana? Kalau portion menambah atau kita curiga yang lain? Oh, ini kan untuk kasus Atoni, bukan masalah portion itu gimana? Maksud saya itu kalau kita sudah rasa nanti portionnya tidak terbuka itu. Tidak terbuka. Ini kan masuk ke dalam. Sudah di dalam. Sudah di dalam. Nah, berarti sudah mau porsio begitu kan, kalau porsio postpartum kan pasti ada pembukaan biar 1 cm ya, 2 cm. Ya kan? Nah, pasti ini bisa masuk ini. Jadi begini, ini kan full. Maaf ya. Ya, saya sudah mau tarik nanti keluar. Sebenarnya itu bisa bersamaan. Bisa kita buat bersamaan. Cuman ambil ini satu, ini. Edukasi itu bisa harus lebih dulu. Pas adik lahir, nanti edukasi adik begini. Nanti kita harus bisa darah apa semua. Nanti ada hasilnya lagi, baru edukasi lagi. Oh, hasilnya kurang dari 50 atau lebih dari 150. Nanti ada penanganan kalau misalnya gula darahnya itu rendah atau tinggi. Supaya keluarga itu tahu. Oh, bayi saya, karena beberapa kasus tidak diedukasi, dia kaget kenapa saya pasang oksigen. Seperti itu, ya. Postpartum pun seksual pun tetap antihipertensi harus diberikan. Kita jaga diastoliknya 90 sampai 100 ya. Ingat
tekanan darah itu pada preeklamsi itu bisa menetap. Kedalamannya ST berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kompresi dada, yang lainnya juga rasa kompresi dada, jangan dia terus. Ya, gantian. Semangat. Kompresi harus dari sini, nggak bisa. Iya. Sisanya ada di fundus kan nggak bisa dicapai. Nah, jadi hati-hati ya. Ada res plastik sisa plasenta retention. Dia itu sisa kecil saja itu bikin pendarahan. Tapi kontraksinya bagus. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada sisa plasenta, dia masih pendarahan. Ternyata di mana? Ya, trombin ya. Jadi ingat. Sudah tambah haus. Ya, ada pasang cairan. Apa kabar? Luar biasa. Periode sudah pilih. Akreditasi. Akreditasi. Bapak Ibu, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah sepatah kata dari direktur yang akan diwakili oleh kepala bidang Yamet. Kemudian sesudah itu penutup dan terakhir foto bersama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di siang hari ini menjelang sore kita patut bersyukur karena kegiatan kita dari pagi hingga sore hari ini telah selesai, dan saya sangat berterima kasih atas antusias seluruh peserta, dan tentunya juga narasumber sangat berbahagia karena semua peserta mengambil bagian dengan penuh sukacita dan sangat luar biasa. In-house training connect di sepanjang hari ini, dan ini adalah merupakan suatu awal dari kegiatan sejak adanya pandemi COVID, dan mudah-mudahan ini awal yang terbaik membuka hal-hal untuk kebaikan terlebih dalam rangka menghadapi akreditasi rumah sakit. Dan tentunya di dalam akreditasi rumah sakit bukan hal baru, tapi kita sudah jalani. Cuma selama ini kita seolah-olah kita tidak terlalu, ini mungkin karena menghadapi COVID sehingga pedoman panduan yang kita sudah jalani selama ini, dan mari kita buka kembali sesuai dengan standar-standar yang kita sudah buat yang lalu, sehingga nanti akreditasi kita paripurna. Itu tujuan utama kita, karena kalau kita jalan sesuai dengan standar akreditasi sudah pasti peningkatan pelayanan. Baik, kita melangkah ke acara berikut, yaitu sepatah kata dari direktur yang diwakili oleh kepala bidang Yamet, Dr. Benny, spesialis penyakit dalam, sekaligus untuk menutup rangkaian acara kita di sepanjang hari ini. Waktu kami berikan. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera. Ada sesuatu yang agak lain dari biasanya malam tadi, malam Jumat. Dan Jumat Kliwon tadi. Ada seorang yang bisa menyulap ini kemudian menjadi sebuah peralatan
kursi yang tiba-tiba kita kelihatan seperti itu. Padahal tidak ada 2 jam dari selesai rapat atau mungkin tidak ada 3 jam itu rapat mau menetapkan. Ini yang saya katakan suatu keajaiban dalam arti memang apakah Jumat jemaah itu sebetulnya sama, bentuk persatuan. Itu arti yang sebenarnya dari sebuah hari. Maka ada sesuatu yang aneh ketika tadi pagi saya datang ke sini. Ini ada pakaian-pakaian bidang yang mengingatkan saya tentang hal yang belum pernah saya lihat. Dan mereka diam dalam perhatian atas acara ini, dan kemudian saya diberitahu lagi bahwa acara sudah hampir selesai dan sepertinya tidak ada yang seperti ingin cepat selesai. Ini yang saya lihat sendiri untuk diapresiasi oleh kita semua dan menjadi awal yang bagus karena serikandi sudah turun untuk memulai sesuatu yang baru di rumah sakit ini. Maka dalam pertemuannya itu telah menghasilkan hal yang luar biasa. Saya tidak bisa mungkin apresiasi saya hanya dibatas kata-kata, tetapi saya bertaruh pada itu. Nanti kemudian setelah ini connect yang sudah kita buat di UPD itu akan segera terwujud, bukan dalam tulisan. Itu waktu akhir kita sudah tulisan connect, kita akan selesai. Nanti semoga ini akan menjadi terwujud dan awal dari sebuah hal yang baik akan bergerak di atas kebaikan. Maka adalah kita lagi lihat hasil selanjutnya dari ini. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa kita melihat bagaimana diri kita bisa melakukan hal seperti ini oleh kita sendiri. Maka nanti di lain-lain kesempatan kita buat hal serupa sebagai hal yang kita catat dalam sejarah kita, bahwa kita bisa melakukan bagus ini oleh kita sendiri. Oleh karena itu semua ini memang dari kita, oleh kita. Maka sekali lagi selamat. Maka dengan mengucap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya nyatakan acara In-House Training Connect Periode SPKB 2022 dinyatakan begitu. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Dewi sudah menutup rangkaian acara In-House Training Connect di sore hari ini. Terima kasih.